Halo teman-teman, Jelajah Cilik masih berada di Museum Kapal Samudra Raksa yang berada di dalam kawasan Candi Borobudur nih. Sebagaimana video sebelumnya, kita dapat lebih yakin kalau lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu memang adanya. Ya betul, nenek moyang bangsa Indonesia telah melakukan perjalanan melintasi samudra, menempuh hampir separuh lingkar dunia untuk melakukan perdagangan. Nah, di dalam museum juga terdapat wujud dari kapal samudra raksa yang merupakan wujud nyata dari relief kapal yang ada di Candi Borobudur loh. Dan telah berlayar dari Jakarta, Indonesia sampai ke Ghana, Afrika untuk napak tilas jalur perdagangan masa lampau. Di museum ini juga terdapat sinema interaktif samudra raksa yang berteknologi digital interaktif dengan layar sepanjang 115 meter yang menyuguhkan sinema tentang sejarah kemaritiman Nusantara sejak abad 8 hingga saat ini. Kapal ini juga disebut sebagai kapal samudra raksa yang berarti pelindung lautan, the guardian of the ocean. Kecepatan kapal 3-10 knot dan kapasitas kapal 16 orang awak kapal dan masih bisa memuat 1.500 liter air tawar, 900 kg beras, 1 ton kayu bakar, setengah ton bahan makanan dan bumbu, dan setengah ton barang pribadi dan 2 ton rempah-rempah. Kapal berlayar mengikuti arah angin muson timur di Khatulistiwa yang berubah arah 6 bulan sekali, dibantu alat navigasi. Dan Pulau Paskah di timur. Kapalnya sih canggih. Teman-teman, tahu nggak sih kalau dari sejarah kemaritiman terdapat beberapa tokoh yang teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Salah satunya Mpu Sindok. Beliau merupakan cendekiawan dan maharaja abad ke-10. Ibnu Battuta yang merupakan penjelajah Maroko, Marco Polo, pedagang Venesia di Eropa, Cheng Ho, Laksamana Cina. Dan tentunya dari kerajaan Majapahit, yaitu Laksamana Gajah Mada. Diketahui bahwa para pelaut telah berlayar jauh ke Afrika di barat dan Pulau Paskah di timur, membawa rempah-rempah. Setelah ditelisik lebih lanjut dari penjelajahan Ibnu Battuta di Maroko, kemudian juga bertanya kepada Marco Polo dan juga penjelasan dari Cheng Ho, ternyata rempah-rempah yang diperdagangkan itu berasal dari negeri yang misterius di selatan sana. Teman-teman bisa tebak tidak? Negeri apa ya yang misterius di selatan? Jawabannya Nusantara. Ya, rempah-rempah di Maroko, Venesia hingga Cina semuanya berasal dari Nusantara loh. Karena Nusantara sangat kaya akan rempah-rempah dan terletak di wilayah dengan posisi strategis. Nusantara ada setengah jalur India dan Cina. Banyak kapal melalui Selat Malaka untuk melintas. Maka harus kita jaga. Jadi, kamu tahu kan kenapa aku butuh armada yang besar? Yuk kita bantu mengumpulkan mereka. Bantu ini. Bantu tuh gini. Tuh. Para pedagang membawa rempah-rempah ke Eropa dan Afrika melewati jalur sutra dan jalur kayu manis. Nusantara ada di jalur India dan Cina. Para kapal melalui Selat Malaka untuk melintas. Terdapat sejarah bahwa terdapat perebutan kekuasaan di jalur perdagangan dunia, hingga rempah-rempah makin langka dan mahal. Dan bangsa Eropa menempuh jalur lain, yaitu jalur Atlantik. Perebutan rempah-rempah di Nusantara dengan armada kapal perang loh. Sehingga sempat kekuatan maritim Nusantara menjadi hancur. Yang kemudian Nusantara dijajah sampai akhirnya merdeka pada tahun 1945. Wah, merdeka.
Kita bangkit merebut kembali kedaulatan menjadi negara yang diakui oleh negara-negara lain di dunia. Kita akhirnya merebut kemerdekaan. Tapi gimana mengembalikan ketangguhan laut kita? Aha, aku tahu. Pak, tolong bangkitkan semangat maritim dengan bandara ini. Terima kasih kakak. Sebagai negara kepulauan dengan 17.000 pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa Duduk deh. identitasnya, kemakmurannya dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola. Ya, Nusantara poros maritim dunia. Yuk bangun kembali budaya bahari. Kita harus bersatu sebagai negara kepulauan dengan mendayagunakan sumber daya. Yuk kita bangun daulat pangan laut. Sebagai bangsa maritim, kita juga harus bangun kekuatan maritim dengan mengembangkan teknologi infrastruktur terkoneksi untuk menghubungkan antar pulau. Gimana teman-teman? Seru kan? Nah, teman-teman wajib nih untuk mengunjungi Museum Samudra Raksa yang ada di kawasan Candi Borobudur. Jadi jangan lupa ya, kalau berkunjung ke Candi Borobudur, teman-teman bisa berkunjung ke museum interaktif ini. Nah, sekian dulu teman-teman semua berwisata edukasi ya dengan Jelajah Cilik. Kali ini mempelajari kemaritiman wilayah Nusantara. Terima kasih banyak sudah menonton video di channel Jelajah Cilik. Semoga teman-teman bunda-bunda berkenan ya untuk mensubscribe channel Jelajah Cilik, sehingga kita bisa menjelajah lebih banyak lagi tempat wisata dan juga edukasi, tempat belajar untuk anak. Terima kasih. Iya.